Kalau ada di antara orang Indonesia yang mendukung Israel, kalian pengkhianat Indonesia. Karena Indonesia ini merdeka salah satunya adalah berkat pengakuan Palestina, doa orang Palestina. Andai Anda bukan seorang Muslim, Anda adalah seorang Indonesia. Andai bukan orang Islam, andai bukan orang Indonesia, cukup menjadi manusia. Tak usah jadi orang Indonesia, tak usah jadi orang Islam, cukup jadi manusia saja untuk memahami masalah Palestina. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Yang bisa kita lakukan sekarang adalah jaga akidah, jaga persatuan. Tidak lama lagi musim dingin. Sudah masuk musim dingin, November, Desember. Siapkan selimut, makanan, roti, minyak. Kirimkan melalui bantuan-bantuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu bersilang pendapat tentang satu masalah, farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah. Mari kita kembali kepada Al-Quran. Wa ilar rasul, kembalikan kepada Rasulullah. Mari kembali kepada sunnah-sunnah, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita bahas tentang bagaimana sifat Bani Israel yang ada dalam Al-Quran. Pertama, tipu daya. Itu bisa lihat dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya, namanya Nabi Ya'qub alaihi salam, Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba, saya bermimpi melihat 11 bintang. Wasyamsa wal qamara, matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin, saya melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepada saya. Lalu apa jawab ayahnya? Nabi Ya'qub berkata, La taqsus ru'yaka ala ikhwatik, jangan ceritakan mimpimu ini kepada saudaramu. Fayakidu laka kaida, mereka nanti akan membuat tipu daya. Ini sifat Yahudi yang pertama. Sifat Bani Israel yang pertama adalah penipu. Mereka akan melakukan perbuatan tipu daya. Sedang saudara kandungnya sendiri saja dia tipu, apalagi kamu. Jadi kalau hari ini banyak di medsos tertipu, itu memang sudah dari dulu. Saudara kandungnya sendiri ditipu. Penuh dengan tipu muslihat. Makanya mereka dimusuhi di seluruh dunia, dibantai habis-habisan, karena mereka adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Jangan pernah membuat perjanjian dengan orang Yahudi, Bani Israel, karena mereka penipu, pembohong. Yang menyatakan itu Quran sendiri. Ayah kandungnya dia tipu. Dia bawa saudara kandungnya Nabi Yusuf, dimasukkan ke dalam sumur, diambil pakaian Nabi Yusuf itu, dilumuri dengan darah. Lalu kemudian waja'u ala qamisihi, mereka datang menjumpai bapaknya dengan ala qamisihi, dengan qamis. Orang Arab menyebutnya gamis, qamis baju Nabi Yusuf. Bidamin kazib, dengan darah palsu. Adakah orang yang mau menipu bapak kandungnya sendiri, mencampakkan saudara kandung sendiri ke dalam sumur yang tidak ada orang, di gurun pasir, membawa pakaiannya dilumuri darah palsu untuk menipu ayah kandung sendiri? Saudara yang dibuang itu nabi, ayah kandungnya juga nabi. Apalagi kamu, wahai netizen, sedang bapaknya jadi tipu, saudaranya jadi tipu. Baca surat Yusuf lengkap. Situ nanti akan terlihat bagaimana tipu muslihat Bani Israel terhadap Nabi Yusuf alaihissalam dan terhadap ayah kandungnya sendiri Nabi Ya'qub alaihissalam. Itu sifat yang pertama.
Sifat yang kedua adalah bisa dilihat di awal-awal surat Al-Baqarah. Ketika Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel dari Mesir. Anjainakum min ali Fir'aun. Kami sudah menyelamatkan kamu dari Fir'aun. Yasumunakum su'al azab. Yang mengazab kamu dengan azab yang sangat menyakitkan. Yuzabbihuna abna'akum. Anak laki-laki dipotong, disembelih hidup-hidup. Wa yastahyuna nisa'akum. Yang perempuan dibiarkan hidup, yang laki-laki dipotong. Apa balasan mereka terhadap Allah dan terhadap Nabi Musa alaihissalam yang diutus Allah untuk menyelamatkan mereka? Qalu, Bani Israel berkata, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak akan percaya kepadamu wahai Musa sampai kami melihat Tuhan itu jahrah, nyata. Saya belum pernah lagi ketemu preman yang datang ke majelis pengajian saya dan berkata, Ustadz Somad, saya tidak akan percaya kepadamu sebelum saya melihat Tuhan itu nyata. Mereka begitu lantangnya melawan Nabi Musa alaihissalam. Kami tidak akan percaya kepadamu sebelum kami melihat Tuhan itu nyata. Selama Tuhan itu gaib, tidak nyata, kami tidak percaya kepada. Nabi Musa terus membawa mereka. Begitu dibawa mereka menyeberang Laut Merah, ketemu dengan paganisme, orang yang menyembah berhala. Apa kata Bani Israel? Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan kami Tuhan seperti Tuhan-Tuhan mereka. Kami mau minta buatkan Tuhan seperti Tuhan mereka. Gila. Jadi Al-Quran itu memaparkan sifat asli Bani Israel terhadap nabi-nabi yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita umat Islam kalau tidak setuju dengan ustadz, ya udah nggak setuju aja, paling ngejek-ngejek ustadz melalui fake account. Biasa itu. Tapi belum pernah lagi, Ustadz Somad tolong buatkan saya Tuhan seperti Tuhan mereka. Belum ada lagi. Bani Israel langsung kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan kami Tuhan-Tuhan seperti Tuhan mereka. Perjalanan berlanjut. Gurun pasir Sahara, Sinai. Tidak ada atap, tidak ada pokok kayu, tidak ada bangunan tempat bernaung. Melapor ke Nabi Musa, Nabi Musa, kami kepanasan. Wa dhallalna alaikumul ghamama. Kami naungi kamu pakai awan. Dinaungi awan dari atas, adem ayam tentram dingin. Anzalna alaikumul manna wassalwa. Kami turunkan makanan dari surga untuk kamu. Nama makanannya manna dan salwa. Terus apa pembalasan mereka? Ya Musa, ud'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Musa, tolonglah minta ke Tuhanmu supaya dikeluarkannya baqliha, sayur-sayur, wa fumiha, bawang merah, wa adasiha, kacang adas, wa basaliha, bawang merah, wa fumiha, bawang putih. Sampai apa kata Allah? Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kenapa kamu minta makanan yang kualitasnya rendah, padahal kamu sudah diberikan makanan yang berkualitas bagus, kualitas tinggi? Belum pernah tamu saya yang dikasih makanan Minang, entah itu dari Jawa, entah dari Kalimantan, Ustadz, tolonglah makanannya. Kita masih menjaga adab, masih menjaga sopan. Yahudi Bani Israel ini nggak ada, tak ada sopan santun, tata krama. Langsung aja, Musa, tolong berdoa sama Tuhanmu. Kami mau minta sayur, minta bawang merah, minta bawang putih.
minta kacang adas, Allah marah kepada mereka. Inilah perbuatan Bani Israel. Kalau ke nabinya saja begitu, apalagi ke netizen. Tak usah cerita kepada orang Palestina. Lalu kemudian perjalanan berlanjut. Nabi Musa alaihissalam naik ke atas bukit Tursina, sampai ke atas Waturi Sinin, bukit Tursina. Nabi Musa naik ke atas untuk menerima wahyu. Begitu Nabi Musa turun ke bawah, mereka sudah membuat patung anak lembu, patung Samiri. Nabi Musa menarik jenggot Nabi Harun. Kenapa kamu biarkan Bani Israel ini menyembah patung anak lembu? Apa kata Nabi Harun? Ya bna umma innal qauma stad'afuni wa kadu yaqtulunani. Wahai anak ibuku. Semestinya Nabi Harun cukup berkata wahai saudaraku, tapi dia bilang wahai anak ibuku. Artinya ibu kita kan satu. Wahai anak ibuku, innal qauma stad'afuni. Bani Israel ini melemahkan aku, wa kadu yaqtulunani, mereka hampir membunuh aku. Nabi Musa mereka lecehkan, Nabi Harun mereka lemahkan dan hampir mereka bunuh. Nabi Harun ini orangnya lembut, baik. Itulah perlakuan mereka kepada Nabi. Nabi Musa meninggal di gurun pasir. Perjalanan ke Palestina dilanjutkan oleh murid Nabi Musa namanya Yusha bin Nun, yang selalu disebut dengan Joshua. Dalam bahasa Arabnya Yusha bin Nun. Begitulah perbuatan mereka kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu kemudian bagaimana perbuatan mereka kepada Nabi Isa? Pertama tadi Nabi Yusuf dan Yakub, sekarang Nabi Musa, sekarang Nabi Isa. Yakub, Yusuf, Musa, sekarang Isa, yang keempat. Berat ini untuk yang Nabi Isa ini. Mereka menuduh Maryam berzina dengan Joseph tukang kayu. Maka mereka katakan Isa anak zina. Maka datanglah Islam melalui Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari malaikat Jibril dari Allah untuk membersihkan tuduhan-tuduhan ini. Maka turunlah 2 surat di antara 114 surat. Satu surat atas nama ibu Nabi Isa, namanya surat Maryam. Satu surat namanya surat Ali Imran. Imran punya istri namanya Hannah. Hannah punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. 2 surat ini untuk membersihkan tuduhan Bani Israel terhadap Maryam dan Isa. Maka anak abuki mura'a sawin. Baca surat Ali Imran dan surat Maryam. Maka anak abuki mura'a sawin. Bapakmu bukan penjahat. Wa makanan ummuki baghiyya. Ibumu bukan wanita tunasusila. Mereka menuduh Maryam berzina dengan Joseph tukang kayu. Kenapa kau bisa hamil tanpa suami? Padahal bapakmu bukan orang jahat, ibumu bukan pezina. Nabi Musa Nabi Ibrahim, Nabi Isa yang baru saja lahir, maka Maryam diam. Maryam hanya menunjuk anaknya. Fa asyarat ilaih, dia menunjuk anaknya. Capek kan ngomong orang dungu kalau diladeni, capek kita ngomong. Maka Maryam hanya menunjuk anaknya. Oh, Bani Israel semakin menjadi-jadi, semakin menggila. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami mau bicara dengan anak bayi? Makanya Islam mengangkat derajat. Maryam diangkat derajatnya, Isa diangkat derajatnya, batas kemanusiaan. Dia bukan wanita jahat, dia bukan wanita tunasusila, dia wanita yang suci bersih. Isa juga bukan anak zina, dia adalah salah satu dari Rasul utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncaknya Bani Israel ini berkolaborasi dengan penjajah. Waktu itu yang menjajah Palestina adalah Romawi. Maka Bani Israel berkolaborasi dengan Romawi ingin menangkap Nabi Isa. Murid-murid Nabi Isa solid.
kecuali ada satu pengkhianat namanya Yudas Iskariot. Disogok dengan 30 keping uang. Akhirnya dia menunjukkan persembunyian. Maka berkoalisilah Bani Israel dengan Romawi mau menangkap Nabi Isa. Itulah yang diceritakan Allah. Wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, mereka tersilap tersalah. Mereka membunuh orang yang diserupakan dengannya. Itulah dia Yudas Iskariot. Wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak yakin benar-benar membunuh. Kejahatan Yahudi ini menjadi dendam kesumat sampai hari ini. Makanya Mel Gibson membuat film The Passion of Christ, penderitaan Isa. Film itu ditolak oleh Yahudi Amerika besar-besaran. Kenapa ditolak? Karena film itu dianggap memusuhi bangsa Semit. Bangsa Semit maksudnya adalah orang Yahudi. Karena di film itu memang Yahudi lah yang membunuh Nabi Isa. Memang Bani Israel lah penjahat satu-satunya yang berkolaborasi, bekerja sama dengan orang Romawi penjajah. Kejahatan mereka yang luar biasa kepada Nabi-Nabi.